Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal ujian tengah semester ganjil untuk mata kuliah kalkulus tahun 2019 yang diujikan pada hari Kamis 3 Oktober 2019 dengan dosen pengampu Pak Ahmad Hidayatno STMT. Perkenalkan, namaku Okrisal Reka dari angkatan 2019. Oke, untuk soal kalkulus UTS di sini terdiri dari 4 soal yang secara umum ada 2 materi, yaitu tentang limit dan turunan atau diferensial. Kemudian 4 soal ini terdiri dari satu soal yang menguji kemampuan tentang konsep dasar dan sifat-sifat yang digunakan dalam limit dan turunan. Kemudian ada 3 soal seputar soal cerita tentang aplikasi dari turunan. Oke, mungkin kita langsung aja untuk mengerjakan dari nomor 1. Oke, nomor 1 yang A dulu. Oke, nomor 1A, di situ ada limit untuk X mendekati minus 1 dari X pangkat 3 minus 4X kuadrat ditambah X ditambah 6 dibagi dengan X plus 1. Untuk mengerjakan soal limit, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah ketika kita mensubstitusikan nilai X yang mendekati suatu angka, suatu bilangan itu apakah ada nilainya atau tidak. Apakah dia memang sudah memiliki nilai, sudah memiliki hasil, atau bentuk-bentuk tak tentu seperti 0 per 0. Jika memang hasilnya sudah ada nilainya, ya berarti tinggal didapatkan saja dengan mensubstitusi nilai X. Namun jika hasilnya adalah 0 per 0, kita bisa melakukan modifikasi dari fungsi yang ada. Bisa dengan memfaktorkan, kemudian bisa dengan mengalihkan dengan sekawan, misalkan dia bentuk akar, atau bisa juga dengan menggunakan dalil L'Hopital atau menurunkan pembilang dan penyebut. Nah, maka yang pertama kita harus mengecek dulu apakah dia memang bentuk 0 per 0 atau tidak. Oke, kita substitusikan, berarti minus 1 pangkat 3 minus 4 kali minus 1 kuadrat ditambah minus 1 ditambah 6 dibagi dengan minus 1 tambah 1. Ya. Minus 1 pangkat 3 minus 1 minus 1 kuadrat 1 minus 4 minus 1 per 0. Minus 1 ini masih ada tambah 6 ya. Minus 1 minus 4 minus 1 minus 6 tambah 6 ya, berarti 0 per 0. Kalau bentuk 0 per 0 berarti kita bisa lakukan modifikasi ya pada fungsi yang ada. Oke, modifikasi yang pertama kita bisa memfaktorkan ya. Kalau fungsinya itu kuadrat, kita bisa faktorkan dengan mudah. Nah, namun kalau misalkan dia bentuknya pangkat 3, pangkat 4, ya, polinomial, ya, kita bisa lakukan dengan 2 cara. Bisa menggunakan metode Horner atau bisa juga dengan pembagian bersusun. Ya, namun kali ini kita akan menggunakan metode Horner untuk mencari akar-akar ya, atau penyederhanaan dari bentuk polinomial tersebut. Nah, jadi bentuk polinomialnya kalau kita masukkan dalam Horner ada 1, minus 4, 1, 6. Nah, kemudian untuk pembaginya itu adalah X plus 1, kita buat supaya penyebab dia 0, sehingga X-nya adalah minus 1 gitu ya. Minus 1, ini dijumlahkan nanti 1, nah, diturunkan menjadi tetap 1 atau 1 tambah 0. 1 dikalikan minus 1, yaitu minus 1. Minus 4 ditambah minus 1 itu minus 5. Minus 5 dikali minus 1 itu 5. 1 tambah 5 adalah 1 tambah 5, 6. Kemudian 6 kali minus 6 adalah min 6, dijumlahkan adalah 0. Nah, kalau hasil dari Hornernya ini 0, berarti dapat dikatakan bahwa si pembaginya atau si penyebutnya itu adalah faktor dari pembilangnya. Berarti secara tidak langsung kalau kita tuliskan lengkap, berarti X plus 1 ya, dikalikan dengan hasil baginya min 5X ditambah 6, ini akan sama dengan
yang atas itu ya, sama-sama dengan yang atas. Berarti kita sudah dapatkan ini ya. Kita sudah dapatkan bentuk penyederhanaannya. Ya, kita bisa geserkan aja. Oke. Nah, kita bisa ubah bentuknya sesuai yang sudah kita faktorkan. X plus 1 dikalikan dengan X kuadrat minus 5X ditambah 6 dibagi dengan X plus 1. Nah, itu ada yang sama, bisa kita hilangkan, bisa kita coret. Nah, dan limit X mendekati minus 1 untuk X kuadrat min 5X plus 6. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini sudah mudah ya. Sudah mudah, kita tinggal cek lagi substitusi ya, pasti ada nilainya. Nah, kita substitusikan, berarti min 1 kuadrat minus 5 minus 1 ditambah 6. Minus 1 kuadrat 1 ditambah 5 ditambah 6 ya. 1 tambah 5 tambah 6 hasilnya adalah 12 ya. Hasilnya adalah 12. Kemudian supaya lebih sempurna dalam penyajian, kita bisa tambahkan di sini. Ya, kita lengkapkan aja bentuknya supaya secara matematis dia lebih sesuai. Oke, limit X mendekati minus 1, X pangkat 3 minus 4X kuadrat ditambah X ditambah 6 bagi dengan X plus 1, kemudian limit X mendekati minus 1 untuk X pangkat 3 minus 4X kuadrat ditambah X ditambah 6 dibagi dengan X plus 1. Nah, kemudian yang terakhir ini limit X mendekati minus 1 untuk X pangkat 3 minus 4X kuadrat ditambah X ditambah 6 dibagi dengan X plus 1. Hasilnya adalah 12 ya. Ini mungkin untuk tabel Hornernya bisa disertakan aja untuk sebagai tambahan mencari pefaktorannya itu asalnya dari mana ya, dengan metode Horner. Metode Horner ya. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke nomor 2. Oke, kita lanjutkan ya. Maksudnya kita lanjutkan nomor 1B karena nomor satunya belum selesai. Kita lanjutkan dulu nomor 1B. Oke, nomor 1B tentang turunan ya. Sudah ada D per DX dari kotan X dibagi dengan kotan X ditambah kosekan X ya. Oke, berarti kalau di situ ada bentuk per, kita akan mengarahkan dia nanti penyelesaiannya pada bentuk turunan dari U per V ya. Nah, ini kita biasa pakai rumusnya U aksen V min U V aksen per V kuadrat, atau DU kali V min U dV per V kuadrat. Maaf, miring tulisannya. Oke, kita akan arahkan ke bentuk itu. Nah, tapi sebelum kita operasikan, nah, kita harus sederhanakan dulu bentuk dari fungsinya ya, supaya nanti lebih mudah diolah ya, dari kotan X per kotan X plus kosekan X ya. Kita akan sederhanakan dulu bentuk kotan X dibagi dengan kotan X ditambah kosekan X ya. Kita tahu bahwa kotan itu adalah cos dibagi sin ya. Karena kotan itu adalah sepertan ya. Tan kan sin per cos, berarti kalau kotan cos per sin dibagi dengan sama cos X dibagi sin X ditambah kosekan X adalah seper sin. Kalau seper cos itu sekan ya. Dan kita bisa sederhanakan dulu yang bawah.
Yang atas kita biarkan tetap dulu. Yang bawah sama-sama sin X, sini cos X, berarti oke, berarti ini 1 ya. Nah, kemudian kita balik bentuknya, karena ada bentuk pembagian cos X dibagi sin X dikali dengan sin X dibagi dengan cos X plus 1 ya, itu ada bentuk yang sama. Nah, ada sin X dan kita dapatkan cos X per cos X plus 1 ya. Ini nanti kita bisa gantikan ke sana, cos X per cos X plus 1. Oke, ini kita pindahkan dulu supaya tidak ganggu. Agak susah dipindahkan. Ya. Ya. Bentuk itu menjadi cos X dibagi dengan cos X plus 1. Sehingga bentuk ini menjadi d per dx dari cos X dibagi dengan cos X plus 1 ya. Nah, baru kita bisa terapkan aturan U per V ya. Ya, kita bisa terapkan itu. Nah, berarti kita bisa bikin ya dengan turunan dari cos X gitu ya. Kita bisa bikin turunan d per dx dari cos X. Nah, kita kalikan dengan yang bawah cos X plus 1 dikurangi dengan yang atas cos X dikalikan dengan turunan d per dx dari yang bawah cos X plus 1 dibagi ya, dengan dikuadratkan, yang bawah dikuadratkan. Oke, ini supaya rapi sama dengan yang pindahkan ke bawah. Oke, kita udah punya bentuk ini. Kemudian kita selesaikan. Turunannya cos X adalah minus sin X dikalikan dengan cos X plus 1 kurangi cos X ya, turunannya cos X masih sama minus sin X, turunannya 1 0, berarti biarkan aja. Ini kali dibagi cos X plus 1 kuadrat ya, kemudian kita keluarkan kali cos X ya, minus sin X jadi plus sin X cos X dibagi dengan cos X plus 1 kuadrat. Ini ada bentuk min sin X cos X plus sin X cos X, dia menghilangkan di min sin X per cos X ditambah 1 dikuadratkan ya, sehingga hasil turunan dari fungsi ini adalah minus sin X dibagi dengan cos X plus 1 kuadrat ya. Seperti bentuk yang lain kita bikin supaya ada pernyataan matematis yang sesuai. Kotan X ditambah kosekan X d per dx dibagi dengan kotan X per kotan X plus kosekan X. Oke, ini juga d per dx dari kotan X per kotan X plus kosekan X d per dx dari kotan X per kotan X plus kosekan X. Oke.
Oke, ini untuk nomor 1B. Untuk bentuk pengubahannya mungkin bisa dicantumkan juga ya, supaya mengetahui asal muasalnya dari mana ya. Ini bentuk dari kotan X per kotan X plus kosekan X itu sama dengan cos X per cos X plus 1, itu asalnya dari penurunan ini. Sehingga turunan dari kotan X per kotan X plus kosekan X ya, atau sama dengan turunan dari cos X per cos X plus 1 itu adalah minus sin X dibagi dengan cos X plus 1 dikuadratkan. Oke, itu untuk nomor 1B. Selanjutnya adalah nomor 1C, masih tentang turunan, namun kita gunakan konsep dari aturan rantai. Untuk nomor 1C, nomor 1C soalnya adalah d per dx dari tan pangkat 4 tambah x kuadrat pangkat 6 ya. Jadi untuk bentuk seperti ini tannya yang dipangkatkan 4, kemudian 4 plus x kuadratnya yang dipangkatkan 6 ya. Nah, ini kita bisa langsung gunakan aturan rantai ya. Bahwa aturan rantai itu intinya kita mengerjakan dari luar dulu. Kita menurunkan seperti biasa, kita menurunkan dari luar ya, kemudian mulai masuk ke bagian dalam sampai nanti di kurung yang terakhir kita baru akan turunkan gitu. Oke, mungkin langsung aja untuk turunan dari tan pangkat 4 ini adalah ya, jadi ini sama dengan berarti fungsi yang paling luar itu adalah tan ya. Fungsi yang paling luar adalah tan. Jadi seolah-olah dia adalah tan pangkat 4 dari suatu kotak, suatu fungsi. Berarti turunannya adalah 4 tan pangkat 3. Kan pangkatnya dia akan berkurang 1. Ya. Dari suatu kotak. Kotaknya itu adalah ini 4 tambah x kuadrat pangkat 6. Ya. Kemudian dikali. Ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya ya. Selanjutnya adalah turunan dari si fungsi tannya itu sendiri ya. Turunan dari tan adalah sekan kuadrat ya. Kali dengan sekan kuadrat masih sama dengan kotaknya yang sama tadi, yaitu 4 ditambah x kuadrat pangkat 6. Nah setelah fungsi dari luarnya tan secara keseluruhan sudah, kemudian tannya itu sendiri sudah, barulah si kotaknya. Kotaknya adalah 4 ditambah x kuadrat pangkat 6. 4 ditambah x kuadrat ya, dipangkatkan 6. Berarti sama aja 6 dikalikan dengan 4 ditambah x kuadrat pangkatnya berkurang 1 jadi 5. Yang terakhir adalah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung terakhir adalah 4 ditambah x kuadrat. Nah, jadi dia turunannya adalah 2x. Baru kita bisa rapikan bentuk matematisnya ya. Situ ada 4 kali 6 kali 2x, 24 kali 2 48, berarti 48x. Dan kita bisa urutkan dari yang variabel x saja, berarti di situ ada 4 ditambah x kuadrat pangkat 5. Kemudian mulai dari pangkat tertinggi dulu, tan pangkat 3 dari 4 ditambah x kuadrat dipangkatkan 6. Kemudian terakhir adalah sekan kuadrat sekan kuadrat dari 4 ditambah x kuadrat pangkat 6. Ya, ini adalah hasilnya. Sebenarnya sampai sini saja sudah bisa, namun misalkan ini mau dipecah, mau didefinisikan bahwa tan itu apa, sekan itu apa, juga boleh ya. Misalkan seperti ini, jadinya 48x 4 ditambah x kuadrat pangkat 5. Tan itu adalah sin per cos, berarti sin pangkat 3, 4 tambah x kuadrat pangkat 6 dibagi dengan cos pangkat 3, 4 tambah x kuadrat pangkat 6 kali sekan. Sekan itu adalah seperkos. Sekan itu adalah seperkos.
berarti seperkos kuadrat ya, seperkos kuadrat 4 ditambah x kuadrat pangkat 6. Dan kita bisa rapikan bentuknya. Ini menjadi karena ini bentuknya sama ya, jadi nanti kita bisa gabung. Tuh, ini 48x 4 tambah x kuadrat pangkat 5 kali sin pangkat 3 4 tambah x kuadrat pangkat ke-6 bagi, berarti cos pangkat 5 4 tambah x kuadrat pangkat 6 ya. Cuman sebenarnya hanya sampai sini saja sudah bisa ya. Sampai di baris kedua ini saya sudah bisa 48x kali 4 tambah x kuadrat pangkat 5 kali tan pangkat 3 dari 4 plus x kuadrat pangkat 6 dikali secant kuadrat dari 4 plus x kuadrat pangkat 6. Kalau mau dijabarkan juga nggak masalah ya, jangan lupa ini bentuknya di sempurnakan ya. Tan pangkat 4 tambah x kuadrat pangkat 6 kemudian d per dx dari tan pangkat 4 tambah x kuadrat pangkat 6 d per dx dari tan pangkat 4 tambah x kuadrat pangkat 6 ya. Oke, itu untuk nomor 1C. Sebentar. Oke. Ya, ini untuk nomor 1C. Turunan dari tan pangkat 4 plus x kuadrat pangkat 6 adalah ini 48x kali 4 plus x kuadrat pangkat 5 dikali tan pangkat 3 dari 4 plus x kuadrat pangkat 6 dikali secant kuadrat dari 4 plus x kuadrat dipangkatkan 6. Oke, itu untuk nomor 1C. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Masih hal yang sama tentang turunan, hanya saja dia berhubungan dengan aplikasi turunan ya, atau soal cerita tentang turunan, aplikasi turunan ya. Soalnya adalah air dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terpancung ya, dengan debit yang tetap yaitu 8 meter kubik per menit. Jika tinggi tangki adalah 12 meter, jari-jari atas tangki adalah 6 meter dan jari-jari bawah 2 meter, hitung kecepatan naik permukaan air saat tinggi airnya 4 meter ya. Jadi dengan membaca soal, screening dari soal itu kita bisa tahu bahwa nantinya solusinya itu kita diarahkan untuk menggunakan aturan rantai bisa juga ya, digunakan ya, karena nanti kita mencari hubungan antara volume terhadap waktu, kemudian ada juga volume terhadap tinggi dan ada juga tinggi terhadap waktu ya. Itu nanti bisa menggunakan aturan rantai. Nah, namun yang pertama kita harus bisa merepresentasikan yang dimaksud soal itu secara geometris seperti apa. Nah, di situ tangkinya dia berbentuk kerucut terpancung. Jadi kalau kerucut biasa seperti ini, berarti kalau kerucut terpancung ya dia ada dipotong ya, bisa di bagian mana aja ya, bisa di bagian mana aja dari kerucut itu dia dipotong ya, seperti itu. Nah, orientasinya bisa dua, bisa tegak seperti ini ya, bisa juga terbalik ya, bisa juga kerucut yang seperti ini kemudian jadi dipotong seperti itu bisa. Nah, kalau seperti ini nanti kan dia akan menghasilkan kerucut terpancung tegak ya, seperti ini. Jadi jari-jari atasnya tentu akan lebih kecil ya, berbeda dengan kerucut terpancung yang seperti ini ya. Nah, itu pasti jari-jari bawahnya yang lebih kecil. Yang dimaksud soal kerucut terpancung
kerucut terpancung ya, jadi bisa 2. Namun di sini kita tahu bahwa jari-jari atasnya itu 6 meter, jari-jari bawahnya 2 meter. Berarti yang atas itu lebih besar dari yang bawah. Jadi kita akan gunakan bentuk yang ini gitu. Oke. Kerucut terpancung dengan jari-jari atasnya yang lebih besar. Ya, maaf kurang. Ya, kira-kira kurang lebih seperti inilah untuk kerucut terpancungnya. Ya, ini jari-jari bawahnya, ini jari-jari atasnya, ini ketinggiannya. Nah, untuk jari-jari atasnya dia punya 6 meter, jari-jari bawahnya dia punya 2 meter, ketinggiannya adalah 12 meter, ketinggiannya dia punya 12 meter. Oke. Itu dulu. Nah, kita akan diarahkan untuk mencari bentuk dari volumenya ini ya, bentuk dari volumenya ini ya. Karena nanti untuk di aturan rantainya sebetulnya kita akan diarahkan ke formula turunan rantai ya, dari dV per dt ya, yang diketahui adalah ini 8 meter kubik per menit, berarti besaran volume dibagi dengan waktu ya. Nah, ini kita bisa gunakan turunan rantai. Turunan rantainya dia dari volume dialihkan ke ketinggian dulu, dV per dh, kemudian baru dh per dt atau ketinggian terhadap waktu. Nah, nanti yang dicari itu adalah ini dh per dt ya. Hitung kecepatan naik permukaan air saat tinggi airnya 4 meter ya. dh per dt itu kan kecepatan naik, kecepatan vertikal ya, saat ketinggiannya adalah 4 meter, saat ketinggiannya adalah 4 meter, ini saat hanya adalah 4 meter gitu ya, sehingga kita harus mencari formula dari volumenya. Nah, volume dari kerucut yang terpancung ya, itu udah ada formulanya yang udah dirumuskan ya, karena ini bukan soal tentang membuktikan rumus dari volume kerucut terpancung, sehingga kita bisa langsung gunakan saja formula dari kerucut terpancung itu adalah sepertiga pi kemudian ph atau kali tinggi t, bisa juga t untuk ketinggian, dikalikan dengan jari-jari kuadrat. Nah, jari-jari kuadrat ini berdasarkan referensi yang saya cari. Di situ dia menyebutkan yang R kecilnya dulu, R kuadrat ditambah dengan R kecil kali R besar ditambah dengan R besar kuadrat ya. Seperti ini. Beberapa sumber ada yang menyebutkan yang besar dulu, ada yang kecil dulu ya. Sama saja. Nah, sekarang yang R besar dan yang R kecil itu apa bedanya ya? Untuk yang R besar dan yang R kecil ya. Ya, tentunya kalau misalkan kita tidak mencari hubungan turunan ya, untuk kita mencari volume biasa ya tinggal yang R kecil, jari-jari yang lebih kecil, berarti kalau seperti ini jari-jari yang bawah, yang 2. Nah, kalau yang besar ya yang besar, berarti yang 6. Tapi karena kita akan mencari hubungan ya, karena turunan itu konsepnya adalah kita mencari titik-titik tertentu sepanjang H, bukan mencari nilai eksak dari volume total ketika jari-jari kecilnya 2 dan 6 ya, sehingga kita tidak bisa langsung gunakan ini ya. Ada hubungan yang perlu kita cari ya. Hubungan itu tadi ya, akan diperoleh dari jari-jari dan ketinggiannya. Nah, sebentar kita pindahkan dulu. Nah, kita akan meninjau di dalam kerucut ini ya. Ini 2, sini 6 ya. Nah, berarti kalau kita tarik garis lurus sebetulnya di sini adalah 2, di sini adalah 4 ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa airnya itu kan pasti dia akan dari bawah ya. Si air itu akan dari bawah naik
ya, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik gitu. Si airnya dari bawah ya, berarti dia akan memenuhi bagian bawah dulu, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada dua besaran yang berubah ketika si air ini mulai naik ya. Besaran apa itu? Ya, jadi besaran yang selalu akan berubah ada dua, yaitu jari-jari atasnya ya. Jadi jari-jari atasnya, karena kita melihat pergerakannya itu dari bawah ke atas. Berarti kalau kita meninjau antara R besar dan R kecil tadi, berarti jari-jari yang tetap itu adalah si R yang bawah ini ya. Yang dua itu akan tetap, dan R besar ya, dia akan berubah-ubah. Dari mulai berapa? Dari mulai lebih besar dari dua, dari mulai lebih dari dua, tapi bukan sama dengan 2, sampai sama dengan maksimalnya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 6 gitu. Kalau jari-jari bawahnya tetap 2, tapi semakin naik, semakin naik, semakin naik. Bisa jadi misalkan seperti ini, saat tahap awal ya, dia jari-jari bawahnya 2, kemudian jari-jari atasnya kita bisa bilang misalkan 2 tambah 1 ya, misalkan 3. Nanti naik lagi 2 sama 5, sampai akhirnya dia 2 sampai 6. Nah, tapi kita punya karakter yang bisa terpenuhi di sini, bahwa ternyata setiap naik ini dia selalu ada pertambahan 2. Artinya di titik manapun ya, katakanlah di sini itu sama aja 2 ditambah suatu panjang tambahan segini ya. Kemudian saat di sini ya, itu adalah 2 ditambah tambahannya segini. Nah, kita akan mencari tambahannya itu berapa ya, dengan cara kesebangunan. Nah, di sini kita punya segitiga, atau kita mungkin bisa gambarkan lagi segitiganya. Ya, segitiga yang ini ya, kita gambarkan lagi. Sini ada 4, sini sampai bawah itu adalah 12 ya. Misalkan kita sampling aja lah suatu titik di sini. Nah, itu berapa itu ya. Nah, karena nanti air itu naik dari bawah ke atas ya, berarti kita bisa asumsikan bahwa tinggi air ya, semakin naik, semakin naik, semakin ke atas ini adalah sebagai H. Berarti seandainya kita tinjau di titik ini ya, di titik ini, berarti ketinggian saat ini ya itu adalah H ya, berarti H itu adalah ini ya. Dan kita bisa boleh bilang pertambahannya ini misalkan karena tadi ya, di jari-jari itu misalkan di suatu waktu itu adalah 2 ditambah suatu angka. Nah, kita akan mencari suatu angkanya ini, misalkan kita lambangkan dengan X ya. Ya, dengan konsep kesebangunan kita akan dapatkan ini, misalkan kita sebut 4 dulu ya, berarti 4 dibagi dengan total 12 itu akan sebanding dengan X per H. Ini sepertiga sama dengan X per H. Itu, sehingga kita punya X sama dengan sepertiga H. Artinya ya, jari-jari di sini ya, jari-jari ini itu adalah 2 ditambah sepertiga H ya. Gitu. Jari-jari ini di yang warna hijau ya, jari-jari di warna hijau ini itu adalah R sama dengan 2 ditambah sepertiga H. Ini di sini saya gunakan simbol R besar ya, karena lebih enak dipahami bahwa yang R kecil biarkanlah sebagai 2. Nah, R besarnya itu adalah dari lebih dari 2 sampai dengan 6 ya. Kalau di antara ini kalau di antara ini ya 2 ditambah sepertiga H. Nah, misalkan kita buktikan aja, misalkan di titik maksimalnya berarti sepertiga dari 12, sepertiga dari 12 berarti 4 tambah 2, 6, betul ya. Berarti benar bahwa kita simbolkan R besar ini yang mewakili jari-jari yang atas ya, dan yang kecil ini jari-jari kecilnya adalah 2 gini. Oke, kita sudah dapatkan hubungannya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam formula yang sudah jadi ini ya.
Ini untuk asalnya dari mana, kalau misalkan teman-teman mau tahu, bisa cari di beberapa sumber, cukup banyak. Beberapa buku referensi sering menjelaskan asal mula dari rumus ini gitu. Tapi karena ini bukan soal tentang pembuktian rumus, sehingga kita bisa langsung pakai aja formulanya ya. Oke, kita akan cari V-nya. Jadi ini volume sepanjang H dan R. Bisa dibilang masih volume secara umum ya. Kita belum mensubstitusikan kondisi apa yang diminta. Ini adalah 1/3 pi kali H. Ya, saya konsisten aja di situ, pakai R kecilnya yang duluan. Nah, berarti R kuadrat ditambah R kecil R besar ditambah R besar kuadrat. Ya, sama dengan 1/3 pi H, R kecil ya, berarti 2 kuadrat ditambah 2, R besarnya adalah 2 ditambah 1/3 H, ditambah R besarnya adalah 2 plus 1/3 H dikuadratkan. Ya, ini tinggal dikuadratkan seperti biasa. 1/3 pi H 4 ditambah 2 kali 2 4, 2 kali 1/3 1/3 H maksudnya, kemudian dikuadratkan 4. Ini berarti 2 kali 1/3 kali 2 4/3 H, 4/3 H ditambah 1/9 H kuadrat. 1/3 pi H, kita pangkat 2 nya yang duluan, 1/9 H kuadrat ditambah sebentar, ini 4, oh ini 2/3 harusnya ya. Ini harusnya 2/3 atau 2/3. 2/3 tambah 4/3, 6/3. 6/3 itu 2H dan 4 berarti 12. Ya. Dan kita masukkan si H-nya ke dalam, menjadi 1/9 H pangkat 3 ditambah 2H kuadrat ditambah 12. Oke, kita dapatkan V-nya. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke ini, ke arahnya. Kita kan diarahkan ke ini, ke aturan rantai. Ya, kita diarahkan ke aturan rantai. Ya. Data-data apa aja yang sudah diketahui? Di situ ada 8 meter kubik per menit, itu sebagai ini, sebagai dV per dt. Ya, jadi dV per dt-nya itu adalah 8 ya, atau 8 meter kubik per menit gitu kalau mau lengkap. Dan yang kita sudah cari ya tadi itu masih ketemu V-nya ya, masih ketemu V-nya dengan variabel H. Nah, setelah ini kita akan mencari dV per dH ya. Jadi volume tadi kita turunkan terhadap H. Kemudian yang diminta ini adalah ini ya, dH per dt ketika H-nya 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan si volume ini terhadap H. Nah, kita turunkan dV per dH. Ini sebagai konstanta tetap. Ya, ini berarti 3 kali 1/9 1/3 H kuadrat, kemudian ditambah 4H. Maaf, ini masih ada H-nya harusnya ya. 4H ditambah 12. Ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah dapat seperti ini, kita bisa selesaikan arahan tadi ya. Tadi kita diarahkan untuk menyelesaikan dengan dengan aturan rantai ya. dV per dt ini yang diketahui soal 8 meter kubik per menit itu sama dengan dV per dH ini yang sudah kita turunkan dikalikan dengan dH per dt. Kalau kita cek persamaannya, ini adalah persamaan yang setara ya. Karena dV per dH dikali dH per dt ya, dH-nya saling menghilangkan sehingga dicoret, kembali lagi dV per dt. Ya, ini adalah 8 meter kubik per menit. Kemudian turunannya adalah itu 1/3 kali
sepertiga kali sepertiga H kuadrat ditambah 4H ditambah 12 ya. Sepertiga dikalikan dengan sepertiga pi. Sepertiga pi dikalikan dengan sepertiga H kuadrat ditambah 4H ditambah 12 dikalikan DH per DT. DH per DT ini yang diminta. Nah, kita akan solusi ya, akan kita temukan ketika hanya sama dengan berapa yang diminta soal. Yang diminta soal adalah ketika ketinggiannya ketika ketinggiannya 4 meter ya. Ketika ketinggiannya 4 meter ya, ini ketika ketinggiannya 4 meter. Ketika hanya 4 meter. Ketika hanya adalah 4 meter ya. Kita masukkan aja ke persamaan ini. Jadi sepertiga pi kali sepertiga kali 4 kuadrat ya. 4 kali 3 4 kali 4 kali 4 di kuadrat. Enggak kuadrat ya. 12 kali DH per DT. Dan 8 sama dengan sepertiga pi kali 16 per 3 ditambah 16 ditambah 12 dikalikan dengan DH per DT ya. Kemudian 16 per 3 ditambah 16 tambah 12 kita bisa hitung ya, hasil penjumlahnya 16 per 3 kemudian ditambah dengan 16 ditambah 12 itu kita dapat 100 per 3. Ini masih ada sepertiga pi nya, kemudian 100 per 3 dikalikan DH per DT. Ya, kemudian ini sama aja 8 sama dengan 100 pi per 9 ya, sama dengan DH per DT ya, sehingga 72 per 100 pi sama dengan DH per DT atau DH per DT sama dengan 72 per 100 pi ya. Atau ini bisa juga disederhanakan lagi ya, 72 per 100 itu 18 per 25 ya, 18 per 25 pi ya. 18 per 25 pi apa? 18 per 25 pi meter per menit ya. Jadi kesimpulannya DH per DT per DT nya adalah 18 per kurang 18 per 25 pi meter per menit ya. Jadi kesimpulannya ketika ini pada kerucut tadi ketika dia pada kerucut terpancung tadi ya, ketika ketinggiannya 4 meter ya, misalkan ketinggian 4 meter tuh di sini 4 meter ya, 4 meter tuh di sini. Nah, maka kecepatan saat di sini itu adalah ini 18 per 25 pi meter per menit gitu. Itu untuk hasil dari nomor 2 ya. Oke, ini ya. Oke, jadi kecepatan naik permukaan saat tinggi airnya 4 meter adalah itu.
18/25 pi meter per menit. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Ya. Nomor 3, pelembab udara berbentuk cakram logam putar berjejari R30 cm yang sebagiannya dicelupkan dalam air. Hitung jejari lubang cakram atau H agar penguapannya maksimal, yaitu terjadi saat bagian cakram yang basah yang terbuka atau yang tidak tercelup air paling lebar. Jadi di situ ada kondisi ada dua kondisi yang diminta. Ada dua kondisi. Yang pertama kondisi yang diminta dan kondisi sebagai syaratnya ya. Jadi yang diharapkan adalah supaya hanya itu maksimal. Ya, jadi hanya adalah maksimal sebesar mungkin. Berarti tujuan kita adalah mencari H supaya hanya maksimal. Nah, itu terjadi ketika kapan? Terjadi ketika bagian cakram yang basah ya, yang terbuka itu atau yang tidak kena air, tidak tercelup air itu paling lebar. Jadi kan di situ ada semacam ya, lingkaran, ya ada lingkaran. Di situ ada bagian bawah yang kena air. Nah, bagian yang nggak kena air, bagian yang kering, yang tidak tercelup air, ya, itu diharapkan dia paling lebar sehingga penguapannya akan maksimal atau hanya akan maksimal. Ya. Di situ ada kata kunci, ada beberapa kata kunci ya, penguapannya maksimal, penguapannya maksimal. Nah, maksimal itu kita nanti diarahkan untuk menggunakan turunan sama dengan 0 ya. Ini arahnya nanti kurang lebih adalah turunan sama dengan 0 ya, dengan berbagai kondisi yang ada di sini. Kemudian di situ untuk sudut dia dinyatakan dalam T ya. Di situ dia sudut dinyatakan dalam T ya. Atau theta sebetulnya juga bisa lah ya. Gitu. Oke, langsung aja kita coba mengerjakan ya. Sebelum kita masuk ke turunannya, kita nanti akan menyatakan dia sebagai besaran luas ya, luas gabungan yang sudah dikurangi ini. Di sini dia dominan adalah luas lingkaran. Dia dominan di sini adalah luas lingkaran. Nah, ada beberapa mungkin rumus yang perlu sedikit diingatkan supaya nanti tidak bingung ketika digunakan ya. Luas lingkaran itu pada umumnya kita biasa menggunakan PR kuadrat ya. Kita biasa gunakan PR kuadrat ya. Ini sebetulnya sifatnya kurang umum ya. Bentuk umumnya adalah ketika kita ubah dia menjadi suatu sudut ya, karena kan ini dia dinyatakan dalam pi ya. Nah, bentuk umumnya berarti adalah pi itu sebetulnya adalah bagian dari setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu berarti 180 derajat ya. Makanya pi itu dia 180 derajat. Nah, maka kita bisa asumsikan pi itu sebagai theta per 2 ya. Dimana ketika tetanya satu putaran penuh ya jadi setengah putaran itu pi ya, benar berarti pi r kuadrat ya. Atau kalau di soal ini tetanya adalah t ya. Sehingga tadi saya katakan bisa t bisa theta, tapi kita ikuti aja bentuknya t per 2 dari r kuadrat. Ini bentuk secara umumnya untuk luas ya, karena kita bisa sering menggunakan PR kuadrat, sehingga kita cari bentuk umumnya adalah theta per 2 kali r kuadrat ya. Kalau dia satu putaran penuh kan 360 derajat ya.
Satu lingkaran penuh 360 derajat, 360 derajat dibagi 2 kan 180. 180 kalau kita jadikan pi ya 180 itu sama dengan 1 pi ya. Maka benar bahwa formula ini benar ya. Gitu. Ini nanti akan terpakai ya. Kemudian kita akan mencoba mengkomposisikan dia ya, menjadi beberapa komponen apa saja yang sekiranya ada. Ya, maaf kalau kurang bagus gambarnya. Ya. Dan di sini ada lingkaran lagi di tengahnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada bagian yang kena air. Kemudian ini sebetulnya hanya tanda aja untuk mempermudah. Ya, gitu. Ini adalah H. Ini kita namai T ya tadi. Ya. Lalu kita namakan ini misalkan apalah P gitu ya supaya nanti menyebutnya mudah gitu. Oke. Kemudian kita bisa juga uraikan ya, kita bisa menguraikan ini ya masing-masing komponennya ini menjadi T maaf bisa menjadi R cos T dan R sin T. R itu apa ya, jari-jarinya, jari-jari ini tentunya dari sini ke sini ya sama dengan ini ke sini, ini ke sini ya, atau yang sempurna nih lah yang di soalnya jari-jari dari sini ke sini itu R, maaf, kemudian dari sini ke sini juga R ya, semuanya R lah dari titik pusatnya itu, berarti ini dari sini ke sini dia R ya, sehingga kita bisa menguraikan ya, kita bisa menguraikan ke sumbu-sumbunya, misalkan ke sini. Nah, kita tarik seperti vektor gitu ya. Nah, berarti yang ke sini itu adalah R sin ya. R sin T ya. Hati-hati, ini T sudutnya dimaksud sini ya, berarti ini R sin T. Yang ke bawah berarti adalah R cos T. Yang ini, yang bawah ini, yang ke sini itu adalah R cos T. Ya, ini untuk apa? Nanti ada tujuannya. Yang penting kita kenalkan dulu ya untuk variabel-variabel yang akan terlibat apa saja. Oke, kita akan masuk ke turunannya. Tapi sebelum ke turunannya kita harus selesaikan dulu ya. Tinjauannya ini nanti kita akan melihat dia sebagai luas ya, sehingga kita harus menyatakan dulu luasnya itu berapa, luasnya itu yang mana. Nah, luas yang dimaksud di situ adalah bagian yang tidak kena air ya. Jadi di situ ada lingkarannya bolong, kemudian bawahnya ini ada airnya. Lah yang enggak berarti yang ini. Ya. Yang enggak adalah bagian yang ini ya, yang coret-coret ini. Nah, kecuali yang kena air itu enggak. Nah, bagian yang itu yang kena, yang enggak kena air ya, yang kering itu sama aja dengan lingkaran yang besar. Ya, kemudian dikurangi dengan lingkaran yang kecil yang di tengah. Kemudian ini dia dikurangi dengan airnya ya, dia dikurangi dengan si air. Nah, dikurangi dengan si air. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya ya dia kan bentuk aslinya seperti ini. Nah, ini kan bisa jadi luas bagian lingkaran ya. Luas bagian lingkaran dengan sudut ini. Kalau di sini adalah T, di sini T, berarti total ke sini adalah 2T. Ya, sehingga rumus ini akan kepakai. Berarti luasnya dia itu adalah 2T per 2 kali R kuadrat. Gitu. Nah, sama dengan T R kuadrat. Ya, sama dengan T R kuadrat. Nah,
Tuh, jadi luas ini total. Nah, tapi apakah ini aja? Kan enggak. Nah, dia kan akan dikurangi sama luas air ya. Atau ini kita tulis dulu supaya enggak bingung. Luas air. Nah, luas air sendiri ya. Luas air sendiri itu adalah ini ya. Katakanlah luas luas A itu ya. Luas A dikurangi dengan ini membentuk segitiga kan sebetulnya di situ. Nah, membentuk segitiga di sini. Set. Nah, ini membentuk segitiga. Dikurangi dengan luas segitiga ini ya, atau dengan kata lain ya, dua luas sisi segitiga gitu. Kemudian untuk segitiganya ya, ini kan sebetulnya segitiga di sini ya, itu kita bisa pindahkan ke sana. Jadi sebetulnya adalah sama saja dengan luas persegi panjang dengan panjang P dan lebar H ya. Ini berarti TR kuadrat dikurangi dua luas segitiga, sebetulnya adalah luas persegi panjang ini, P kali H. Nah, P-nya itu apa? Nah, kita bisa dapatkan dari sini yang sudah kita coret-coret tadi. P-nya adalah R sin T. P-nya adalah R sin T. P-nya adalah R sin T. H-nya adalah R cos T. Nah, kita udah dapat besaran-besarannya. Nah, dan kita akan masukkan. Nah, untuk luas yang besar, luas lingkaran yang besar adalah pi kali jari-jari yang besarnya adalah R ya, R kuadrat, min yang lingkaran kecilnya adalah pi, jari-jarinya adalah H ya, jari-jarinya adalah H. Ini kalau yang lingkaran besar jari-jarinya R, yang kecil adalah H. Kemudian kurangi luas air. Luas airnya itu kita udah dapat TR kuadrat minus R sin T, kemudian R cos T ya, R cos T. Oke. Kemudian masing-masing dia punya dia punya R kuadrat ya, namun di situ ada satu variabel yang berbeda sendiri ya. Ada satu variabel yang berbeda sendiri, yaitu H. Nah, H itu adalah apa? H itu adalah R cos theta ya. Ini adalah R cos T. H ini adalah R cos T. Sehingga kita bisa ganti juga si H-nya ini sebagai R cos T. Ini sama dengan pi R kuadrat min pi, hanya kita ganti dengan R cos T ya. Nah, ini min TR kuadrat ya, min R kuadrat sin T cos T gitu. Ini kuadrat, sorry, PR kuadrat min PR kuadrat cos kuadrat theta min TR kuadrat plus R kuadrat sin theta cos theta. Kemudian ada yang sama, R kuadratnya kita keluarkan ya, sehingga menjadi pi ya, min pi cos T min T plus sin T cos T ya. Ini luas
luas di sini udah luas yang dimaksud ya, udah luas yang tidak tercelup ya. Misalkan mau dilambangkan apa, luas LT atau L apa, bebas, mau disimbolkan dengan apa saja boleh. Yang penting itu L itu saya tuliskan sudah mewakili yang dimaksud soal ya. Nah kemudian kita punya kata kunci tadi di atas ini sebentar. Nah kita punya kata kunci maksimal ya. Jadi kita diarahkan untuk menurunkan fungsi yang sudah kita buat tadi. Kita turunkan sekali, kemudian kita sama dengankan 0. Berarti langkah selanjutnya adalah menurunkan ya, fungsi ini terhadap apa? Terhadap T, terhadap besaran T. T itu adalah sudut ya tadi. Kita turunkan dl per dt. R kuadrat sebagai konstanta, pi diturunkan 0, cos theta diturunkan adalah sin ya. Diturunkan adalah sin ya. Cos theta diturunkan adalah sin. Oke. Tapi di sini cosnya kuadrat, maaf kurang. Oke, cosnya kuadrat. Sehingga pi diturunkan 0, kemudian ini minus pi ya, 2 cos pangkatnya hilang 1, turunannya cos adalah minus sin ya, minus sin t. Minus sin t. Oke, kemudian minus t dia diturunkan berarti 1. Minus t diturunkan 1 betul ya. Minus t diturunkan minus 1. Kemudian sin t diturunkan adalah cos t, dan cos t diturunkan adalah min sin t ya. Dan kita sederhanakan bentuknya ya. Kita akan sederhanakan bentuk dari ini R kuadrat. Nah, ini min berarti plus, berarti 2pi cos t sin t ya. Nah ini kita punya bentuk ini, kita punya bentuk cos t min cos t sin t ya. Sebentar, ini sebentar, sepertinya ada yang salah.